Welcome to my YouTube channel Noya Belajar, belajar akuntansi jadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Noe untuk mata pelajaran praktikum akuntansi, jasa, dagang, dan manufaktur. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai apa itu perusahaan manufaktur. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Manufaktur. Pembahasan hari ini adalah yang pertama, mengenai kegiatan usaha perusahaan manufaktur, yang kedua, pengertian biaya, yang ketiga, klasifikasi biaya, yang keempat, proses akuntansi pada perusahaan manufaktur, dan yang kelima adalah tentang sistem pengumpulan harga pokok. Itu kita akan membahas yang pertama, yaitu kegiatan usaha perusahaan manufaktur. Kegiatan usaha perusahaan manufaktur. Kegiatan usaha pokok yang dilakukan perusahaan manufaktur adalah membeli bahan baku dan bahan-bahan lain lalu mengolahnya menjadi siap jual. Misalnya, kegiatan di perusahaan mebel antara lain pembelian bahan seperti kayu, paku, lem perekat, pelitur, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian, bahan-bahan tersebut diolah atau diproses dengan menggunakan jasa tenaga kerja dan peralatan, sehingga menghasilkan barang jadi berupa lemari, meja, kursi, atau barang lainnya yang siap dijual. Pada dasarnya, hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan manufaktur yang menjadikan karakteristik perusahaan manufaktur pembeda dari jenis perusahaan lainnya. Pendapatan perusahaan manufaktur berasal dari penjualan produk yang dibuat sendiri. Laba bruto yang berasal dari penjualan produk adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok produk yang akan dijual ditentukan melalui proses pengumpulan dan pengikhtisaran biaya produksi. Dan kegiatan tersebut disebut kegiatan akuntansi biaya. Oleh sebab itu, perusahaan manufaktur sangat erat kaitannya dengan biaya. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa pengertian dari biaya itu sendiri. Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa yang secara langsung berhubungan dengan usaha memperoleh penghasilan. Itu dalam arti sempit ya. Dan kalau dalam arti luasnya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang telah terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi yang diukur dengan satuan uang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa itu tujuannya? Yang jelas, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, ada klasifikasi biaya. Jadi, biaya-biaya tersebut diklasifikasikan. Biaya tersebut diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama adalah berbasis elemen produk atau objek pengeluaran. Di antaranya adalah biaya bahan baku atau raw material cost, yaitu biaya untuk bahan-bahan yang didapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contohnya bahan baku dari kayu bagi perusahaan mebel atau tembakau bagi perusahaan rokok. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Nah, adalah biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Misalnya, buruh langsung adalah tukang kayu pada perusahaan mebel atau pelinting rokok pada perusahaan rokok. Selanjutnya, biaya overhead pabrik, overhead cost, yaitu biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Contoh dari BOP itu adalah bahan pembantu, kemudian perlengkapan pabrik,
kemudian tenaga kerja tidak langsung, dan lain-lain. Yang kedua, berbasis keterlacakan dengan produk atau hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, yaitu ada biaya langsung. Nah, biaya langsung ini biaya terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contoh dari biaya langsung adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang kedua, ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadi yang tidak tergantung dari ada atau tidak adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya dari biaya tidak langsung itu ada biaya penyusutan mesin pabrik, biaya asuransi pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada berbasis hubungannya dengan produksi. Ada biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama atau juga disebut dengan prime cost yaitu biaya yang merupakan komponen utama dari produk yang dibuat dan dapat dengan mudah didistribusikan pada masing-masing unit produk yang dikerjakan atau dibuat. Biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung sering disebut juga dengan biaya utama atau prime cost. Sedangkan biaya konversi atau conversion cost yaitu biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehingga bahan baku dapat berubah menjadi biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya overhead itu termasuk ke dalam biaya konversi. Selanjutnya, yang keempat, ada berbasis hubungan dengan volume. Ini ada biaya variabel dan biaya tetap. Di sini ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya akan berubah secara proporsional pada saat level atau jumlah dari aktivitasnya berubah. Aktivitasnya berupa unit produk, unit terjual, jam kerja, dan yang lainnya. Contoh dari biaya variabel ini adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang besar kecilnya tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Misalnya biaya sewa alat per bulan, biaya depresiasi, asuransi, pajak, gaji administrasi, dan biaya advertising atau biaya iklan. Selanjutnya ada biaya semi variabel atau semi tetap, yaitu biaya yang selalu berubah tetapi perubahannya tidak proporsional atau sebanding dengan perubahan kegiatan atau volume perusahaan. Contoh biaya ini seperti gaji salesman atau sales girl yang sistem penggajiannya dengan gaji tetap plus persentase tertentu dari penjualan. Biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya pemasaran dan penerangan, biaya pemeriksaan dan pengawasan produksi, dan lain-lain. Biaya ini akan tetap jumlahnya dalam kisaran range tertentu. Nah, selanjutnya ada biaya berbasis area fungsional atau fungsi pokok dalam sebuah perusahaan. Ada biaya produksi, biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. Nah, biaya produksi ini yaitu biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau produk jadi. Biaya produksi ini termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya BOP. Selanjutnya ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan produk.
atau biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Contohnya yaitu biaya promosi, gaji karyawan bagian penjualan, biaya angkut penjualan, gaji pimpinan bagian penjualan, biaya perjalanan bagian penjualan, biaya telepon bagian penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengoperasian perusahaan. Contohnya, apa? Gaji pimpinan atau pegawai kantor, sewa kantor, kendaraan, honorarium, biaya bunga kredit dari bank, penyusutan gedung kantor, biaya penyusutan inventaris, biaya akuntan, biaya perkara-perkara, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam biaya administrasi dan umum. Dan yang terakhir, ada biaya yang berbasis periode dibebankan pada pendapatan, yaitu biaya periode dan biaya produk. Biaya periode ini adalah biaya yang ditemukan sebagai lawan atau pengurang pendapatan pada periode tertentu. Biaya-biaya penjualan dan administrasi adalah merupakan biaya periode. Selanjutnya, biaya produk. Biaya produk ini terdiri dari semua biaya yang masuk dalam pembelian atau pembuatan barang. Biaya produk terlihat melekat pada unit produk yang dibeli atau dibuat. Itulah klasifikasi biaya, ada 6 ya. Nah, tadi sudah Bunda jelaskan juga satu persatu. Selanjutnya, yaitu kita akan bahas mengenai proses akuntansi pada perusahaan manufaktur. Nah, proses akuntansi yang berlaku untuk perusahaan manufaktur itu seperti siklus yang berlaku pada perusahaan dagang maupun jasa. Akuntansi biaya tidak merubah ataupun dalam proses akuntansi. Dan juga tidak membuang prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku dalam perusahaan. Hanya saja, sesuai dengan karakteristik perusahaan manufaktur, di mana kegiatan pembelian bahan baku ini bertujuan untuk diolah, dan setelah jadi untuk dijual. Maka siklus akuntansi untuk perusahaan manufaktur diperluas lagi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi di pabrik. Nah, secara siklus akuntansi itu sama seperti perusahaan jasa dan dagang, mulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar dan buku pembantu, kemudian diposting ke neraca saldo, dicatat jurnal penyesuaian, kemudian melakukan pengikhtisaran di neraca lajur, pembuatan laporan keuangan, jurnal penutup, kemudian jurnal pembalik, dan neraca saldo akhir periode yang merupakan menjadi neraca saldo awal di periode berikutnya. Dan yang kelima, yaitu mengenai sistem pengumpulan harga pokok. Nah, sistem pengumpulan harga pokok ini dibagi menjadi dua. Ada sistem fisik dan sistem virtual. Ini hampir sama dengan perusahaan dagang ya. Nah, untuk sistem fisik, yaitu perhitungan biaya produksi dilakukan secara periodik dengan melakukan pemeriksaan dan perhitungan persediaan bahan langsung, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi pada akhir periode. Dan dalam sistem ini tidak dilakukan pengumpulan biaya produksi secara khusus, sehingga sering dikatakan bahwa perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem fisik ini tidak menerapkan akuntansi biaya. Yang kedua, yaitu mengenai sistem perpetual. Perhitungan biaya produksi dilakukan secara terus-menerus, sehingga setiap saat dapat diketahui biaya produksi yang terjadi secara total maupun untuk
setiap pemesanan. Perubahan yang terjadi karena pembelian atau pemakaian dalam persediaan bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi dicatat secara terus-menerus dan selalu menunjukkan posisi terakhir atau up to date. Perusahaan yang menggunakan sistem perpetual ini dapat dikatakan telah menerapkan akuntansi biaya. Yang menerapkan akuntansi biaya untuk sistem pengumpulan harga produk yaitu adalah sistem perpetual. Oke, hari ini pembahasan kita sampai di sistem pengumpulan harga produk ya. Jika ada pertanyaan, silakan kirim komentar di Google Classroom. Jangan lupa untuk absensi online. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu perusahaan manufaktur dan biaya-biaya apa saja yang tergolong di dalamnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses akuntansi pada perusahaan manufaktur. Apakah sama dengan perusahaan jasa dan dagang? Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan pelajari mengenai proses akuntansi pada perusahaan manufaktur di pertemuan selanjutnya ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.